sampingan. Kalau di sini contohnya pada pemotongan sapi. Nah, kalau pemotongan sapi di sini untuk produk bersamanya itu merupakan daging sapi dan proses pemanufakturan daging sapi. Jadi daging sapi yang utuh diambil, kemudian nanti dari sisa-sisa daging itu kita bisa membuat hamburger, bisa membuat steak, bisa membuat roast, bisa membuat hasil tulang dari sapi. Nah, titik pisah sebelah kiri itu merupakan produk bersama karena nilainya lebih tinggi. Untuk titik pisah sebelah kanan itu dinamakan sebagai produk sampingan. Nah, kemudian hasil dari produk-produk sampingan ini memiliki biaya, itu yang dinamakan dengan kos produksi. Kalau kos bersama itu merupakan biaya dari bahan baku dan proses pemanufakturan. Kalau kos sampingan itu biaya dari pembuatan hamburger, steak, roast maupun pengolahan tulang. Jadi yang sebelah sini ini merupakan kos bersama, bagian dari kos bersama. Kalau di sini bagian dari kos sampingan. Kalau sebelah sini bagian dari kos produksi. Jadi tiga. Lanjut. Oke, kita lanjut. Masuk ke halaman 813. Nah, di halaman 813 kita akan membahas mengenai sistem kos produk bersama dan produk sampingan. Nah, untuk sistem kos produk bersama, di sini masalah utama dalam kos bersama adalah bagaimana mengalokasikan kos bersama tersebut ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Kos bersama yang terjadi tidak dapat diidentifikasi dan dilacak secara jelas pada jenis produk yang menikmati kos bersama tersebut, sehingga hal ini sulit untuk dilakukan. Sistem ini terkait dengan bagaimana mengalokasikan kos bersama ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan, kemudian menentukan nilai dari masing-masing produk. Jadi, ada masalah dari kos bersama, karena kita tidak tahu seberapa sih biaya yang kita keluarkan untuk pembuatan produk bersama tersebut. Karena kita tidak bisa melacak kecuali yang terlihat secara tapak mata. Misalnya kalau kita dalam pengolahan kayu. Kalau pengolahan kayu kita sulit untuk menentukan berapa sih biaya dari pembuatan satu buah balok kayu. Kita cuma bisa tahu kita memerlukan solar mungkin untuk gergaji mesin, cuman itu saja. Kemudian gak upah dari tenaga kerja, ya cuman itu. Atau biaya untuk membeli pohon, satu pohonnya berapa. Jadi kan kita punya tahu itu saja, cuman punya informasi itu saja. Kita tidak tahu apakah gergaji mesinnya kita bayar berapa, kemudian untuk pengolahan kayu selanjutnya
pemotongan, kemudian pengukuran, kan kita tidak mematok berapa biaya-biaya yang telah kita keluarkan. Mungkin untuk makan atau untuk lain-lain. Untuk komunikasi mungkin, untuk transportasi mungkin. Kalau transportasi mungkin kita bisa tahu, tapi kita tidak tahu secara mendetail berapa transportasi yang kita butuhkan. Berarti per batangnya nggak bisa dihitung. Ya, nggak bisa dihitung. Tapi kita bisa mengira-ngira. Nanti di sini ada metode-metodenya. Kan kita tidak tahu pasti. Misalnya satu batang kayu itu harganya berapa sih kita patok. Kan itu tergantung dari harga kayunya. Misalnya kalau kayunya, ya kalau pohonnya itu sama semua, misalnya pohon jati. Kalau satu pohon jati misalnya sama semua harganya, kita mungkin bisa tahu berapa sih harga yang kita patok. Tapi kan di sini pohon itu pertama ukurannya berbeda-beda. Kemudian yang kedua harganya pun berbeda antara satu pohon dengan pohon yang lain. Mungkin saja pohon yang lebih tua harganya lebih mahal. Tapi belum tentu tua itu batangnya besar. Mungkin saja yang lebih muda batangnya lebih besar. Ya kan, Mas? Nah, jadi kita susah untuk menentukan berapa sih biaya atau harga yang kita patokkan untuk satu balok kayu itu berapa. Tapi kita nanti bisa menentukannya, ada metode-metodenya. Lanjut. Nah, di sini ada sistem kos bersama. Sistem kos bersama itu masih di halaman 813. Untuk kos bersama itu ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, metode nilai pasar. Yang kedua, metode output fisik. Yang ketiga, metode kos rata-rata. Yang keempat, metode rata-rata berbobot. Yang kelima, metode unit kuantitatif. Nah, ada 5 metode ini yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kos bersamanya berapa. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai metode nilai pasar atau harga jual. Jadi terdapat hubungan antara kos dan nilai pasar. Metode ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kos dengan nilai pasar atau harga jual. Semakin besar kos yang kita keluarkan, maka semakin tinggi harga jual produk tersebut. Sehingga kos bersama harus dialokasi pada produk bersama berbasis pada harga jual atau nilai pasar dari masing-masing produk bersama. Nah, ini biasanya manajer itu harus bisa menentukan berapa sih biaya yang kita butuhkan, kemudian berapa sih harga yang kita patok untuk produk tersebut. Nah, di sini ada 2 metode. Dalam metode nilai pasar terdapat 2 metode. Yang pertama, nilai pasar saat titik pisah. Kemudian yang kedua, nilai terrealisasikan bersih. Titik pisah yang tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk nilai pasar saat titik pisah, jadi nilai pasar saat titik pisah itu ada 3 langkah yang kita bisa lakukan. Jadi, ketika nilai pasar masing-masing produk bersama diketahui pada titik pisahnya, kos bersama total dialokasi antara produk bersama
dengan membagi nilai pasar total setiap produk bersama dengan nilai pasar total semua produk bersama untuk mendapatkan rasio nilai pasar produk individual pada nilai pasar total. Ini kalimat pengertiannya. Jadi rumusnya pada intinya yang gampang, untuk nilai pasar saat titik pisah itu alokasi kos bersama sama dengan nilai pasar total dibagi dengan produk, nilai pasar total setiap produk dibagi dengan nilai pasar total seluruh produk dikali dengan kos bersama. Ini contohnya. Contohnya, PT Nabila menghasilkan 4 jenis produk bersama, yaitu A, B, C, dan D. Kos bersama untuk menghasilkan keempat produk tersebut sebesar 150 juta. Kuantitas produk bersama yang diproduksi adalah 20.000 untuk A, 15.000 untuk B, 10.000 untuk C, 15.000 untuk D. Harga jual atau nilai pasar masing-masing produk setelah titik pisah adalah 2.000 untuk A, 3.000 untuk B, 4.000 untuk C, 5.000 untuk D. Jadi, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk mengalokasikan kos bersama, kita pertama menghitung unit total produksi. Unit total produksi yang sebelah sini. Ya, yang kan dari contoh soal dapat diketahui A 20.000, B 15.000, C 10.000, D 15.000. Jadi total produksinya adalah 60.000. Kemudian kita langkah selanjutnya untuk mencari kos bersama dari rumus tersebut adalah nilai pasar total seluruh produk. Jadi kita mencari nilai pasar total seluruh produk, di mana A sama dengan 2.000, B sama dengan 3.000, C 4.000, D 5.000 ditambahkan semua totalnya. Nah, kemudian kita dapat menemukan cara yang kedua, rumus atau formula di atas diterapkan untuk menentukan jumlah kos bersama yang dialokasi ke masing-masing produk. Nilai total pasar ini diperoleh dari unit produksi dikali dengan nilai pasar. Jadi kalau nilai total yang sebelah sini 20.000 dikali 2.000 hasilnya ini. Ini dikali ini hasilnya ini. Ini dikali ini hasilnya ini. 15.000 dikali 5.000 hasilnya 75 juta. Ditambahkan hasilnya 200 juta. Nah, terus setelah itu kan kita tahu nilai pasarnya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Dari yang tadi, terus kita pindahkan ke sini. Nah, rasio ini diperoleh dari 40 dibagi 200. 40 dibagi 200 ini maksudnya 40 juta dibagi dengan 200 juta. Makanya disingkat jadi 40 bagi 200. Dan tadi kan kita cari nilai total pasarnya. Kemudian dikalikan dengan kos bersama. Kos bersamanya kan 150 juta. Kos bersama dari keempat produk sebesar 150 juta. Maka dikalikan 40 dibagi 200 dikali dengan 15 juta, hasilnya alokasi kos bersama adalah untuk A 30 juta, untuk B 33 juta 750, sehingga totalnya 150 juta.
Nah, jadi